Justin Hubner bikin gol bunuh diri. Tapi apakah ini benar-benar kesalahan bek timnas Indonesia ini? Atau kita bedah detik demi detik momen yang bikin Fortuna ketar-ketir? Sobat-sobat Papatola Football, ini adalah review match pertandingan antara Groningen menghadapi Fortuna Sittard di Liga Belanda. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana permainan dan juga tentunya aksi dari Justin Hubner, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Pertandingan ini merupakan pekan keempat di Eredivisie musim 2026-2027, di mana berlangsung di Stadion Euroborg. Dengan hasil akhir, tuan rumah Groningen harus puas tidak mendapatkan poin karena kalah dari Fortuna Sittard 2-3. Sobat-sobatku, kalau dari sisi permainan ya, sebenarnya Fortuna menang bukan karena mendominasi bola. Kalau Papatola lihat dari pertandingan, justru Groningen yang menguasai pertandingan dan cukup dominan sobatku. Apalagi setelah babak kedua ya. Dan dari laporan statistik mencatat Groningen ini memiliki sekitar 67% penguasaan bola dan 22 percobaan tembakan. Dan kalau dibandingkan dengan Fortuna yang hanya memiliki 9 percobaan. Tapi perbedaannya adalah efektivitas dari Fortuna Sittard jauh lebih tinggi karena 5 dari 9 tendangannya mengarah ke target gawang. Jadi yang membuat pertandingan ini menarik adalah Groningen lebih banyak pegang bola, tapi Fortuna lebih berbahaya ketika mendapatkan ruang. Jadi Danny Buis tampaknya memahami bahwa Groningen akan mencoba bermain agresif di kandang, maka dia menginstruksikan pada anak buahnya bahwa Fortuna tidak perlu memaksakan possession. Jadi Fortuna Sittard lebih memilih bertahan, merebut bola, kemudian transisi cepat dan mencoba untuk menyerang ruang belakang dari Groningen. Dan ini jelas menghasilkan 3 gol sobatku, 3 gol. Bagaimana gol pertama Fortuna Sittard ini menjadi awal petaka dari Groningen ya. Bayangkan tim tamu baru menit ke-12 sudah cetak gol dari Zeefuik. Dan bagaimana first time ini ya langsung menjadi gol dari laporan NOS. Zeefuik mampu melewati Timen Bozil sebelum memberikan umpan matang pada Ittaharen. Jadi secara taktik Fortuna tidak membutuhkan banyak passing, tidak membutuhkan banyak operan. Mereka hanya butuh satu pemain memenangkan duel, terus satu pemain menemukan ruang, dan satu umpan vertikal, boom, selesai jadi gol. Jadi ini sepertinya menjadi ciri khas serangan transisi yang sangat efektif. Tapi memang menariknya Groningen tidak panik, mereka langsung balas. Jadi sekitar 7 menit kemudian atau tepatnya di menit 19, David van der Werf menyamakan kedudukan. Jadi dengan hasil 1-1 ini ya di awal atau di pertengahan babak pertama membuat pertandingan sangat menarik jadinya ya. Berlangsungnya cepat, bermain melebar, terbuka. Jadi membuat tensi permainan menjadi meningkat. Nah, kemudian terjadi lagi gol kedua untuk Fortuna Sittard dari gol Zeefuik ya. Ini kayaknya harus diberi perhatian khusus gol ini. Terjadi di menit ke-28 di mana Zeefuik yang tadi kasih asis sekarang dia yang cetak gol. Jadi si Zeefuik ini berlari di belakang garis pertahanan Groningen dan berhadapan langsung dengan Vaesen, dan dia tidak memilih menendang keras tapi dia melakukan lob aja, chip melewati kiper. Ini gol yang sangat dingin, artinya mental seorang Zeefuik ini luar biasa ya. Dan menurut Papatola layaklah Zeefuik untuk menjadi pemain terbaik di pertandingan ini karena 1 gol 1 assist. Dan di babak kedua Groningen justru sebenarnya tampil sangat baik ya dibandingkan babak pertama. Serangannya begitu cepat, bergelombang, tekanannya terus menerus ya. Tapi memang pertahanan yang dijalin oleh Fortuna Sittard sangat-sangat solid. Dan
Justin Hubner sejak babak pertama sampai dengan babak kedua ya, karena dia tampil 90 menit, memang tampil sangat baik ya. Bagaimana mereka di belakang berkoordinasi, komunikasi yang bagus ya, kemudian clearance ataupun umpan long dari seorang Justin Hubner juga kelihatan sekali punya kontribusi di pertandingan ini. Dan di menit 72 lagi-lagi tim tamu Fortuna Sittard mencetak gol ya melalui Anthony Descote. Ini yang membunuh sebenarnya harapan atau momentum bangkitnya Groningen di pertandingan ini. Kalau ini golnya tendangan dari luar kotak penalti. Nah sekarang setelah Fortuna Sittard unggul 3-1 memasuki menit 87 ya atau akhir-akhir pertandingan. Inilah momen di mana terjadi gol bunuh diri dari Justin Hubner. Jadi secara logika sih pertandingan ini kan udah hampir selesai lah ya. Tapi ada momen yang mengubah suasana. Bagaimana Justin ketika melakukan clearance dengan sundulan, maksudnya sih baik ya, dia akan memberikan bola pada penjaga gawang. Tapi masalahnya kiper Fortuna, si Mathis Brandenhorst, ini sudah terlanjur bergerak maju. Jadi sewaktu Hubner memberikan sundulan itu mengarahkan ke penjaga gawang, malah bolanya melewati kiper mereka dan melambung dan akhirnya masuk ke gawang sendiri. Jadi apakah ini misalnya menjadi kesalahan dari seorang Hubner 100%? Menurut Papatola sih tidak kalau kita lihat di tampilan video ini ya. Dan ada proses atau paling tidak sebenarnya ada unsur miskomunikasi ya antara back dengan penjaga gawang. Hubner kemudian mengambil keputusan untuk menyundul bola ke arah kiper. Tapi itu tadi si Brandenhorst sudah keluar dari posisinya. Dan akibatnya pemain belakang dan penjaga gawang ini memiliki persepsi yang berbeda terhadap bola. Kalau Hubner mungkin berpikir saya kasih ke kiper gitu ya. Sementara posisi kiper sudah berubah dan hasilnya jadi fatal. Ini yang menjadi istilahnya communication error. Dan sobat-sobat, kalau melihat situasinya sih ya 50-50 ya, 50% situasi miskomunikasi, 50% dia execution error. Jadi ke depan memang Hubner harus lebih hati-hati karena melakukan back header ya atau sundulan ke belakang. Apalagi kalau dia tidak yakin posisi kipernya sedang dalam in position atau out position. Dan sobat-sobatku, ini menjadi raport yang tidak baik bagi Hubner. Walaupun berdasarkan data FootMod atau itu data-data statistik lainnya, Hubner sebetulnya cukup bagus ya. Bermain 90 menit, 53 sentuhan, 92% akurasi umpan, 10 clearance, 2 block, 1 interception, 1 tackling, tapi ada kartu kuning 1 ya. Dan juga yang paling parah adalah 1 gol bunuh diri. Jadi secara statistik sebetulnya ini paradoks ya. Statistiknya bagus ya, justru cukup aktif, tapi sayangnya dia punya kesalahan melakukan gol bunuh diri. Dan ini nggak ada masalah karena masalah sih masalah, tapi tidak terlalu masalah lah karena Fortuna Sittard menang. Tapi bagi Hubner ini catatan dan juga harus evaluasi diri untuk lebih tenang, lebih fokus karena rawan juga kan kalau terus-menerus melakukan kesalahan apalagi berakibat gol bunuh diri. Ini sangat-sangat tidak bagus untuk performa seorang Justin Hubner. Dan untuk informasi sobatku, Olli Ramne memang tidak bermain di pertandingan ini karena kemarin dia dapat kartu merah. Jadi dia masih dalam masa larangan bermain ya. Dan mungkin ini juga menjadi hal yang kurang mengenakkan bagi Olli Ramne karena 3 penyerang yang ditampilkan di pertandingan ini malah cetak gol. Jadi ini memang kompetisi persaingan antar pemain juga terus berjalan ya sobat ya. Itu dia sobat-sobat Papatola yang luar biasa yang bisa Papatola sampaikan di review match dan khususnya mengkaji, membahas apakah gol bunuh diri Justin Hubner merupakan kesalahannya sendiri 100% atau bagaimana. Sudah kita sampaikan dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe video-video Papatola Football dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sobatku. Jangan lupa untuk terus stay di channel ini dan Papatola undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.